Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan Kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh para ulama kita, Al-Syekh Al-Allamah Shalih As-Suhaimi, Al-Syekh Al-Allamah Ibrahim Ar-Ruhaili, dan Al-Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahumullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara mereka dalam kebaikan. Pembahasan kita, alhamdulillah, masih pada pembahasan tentang macam-macam tawassul yang dibolehkan, pendekatan diri pada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan tawassul yang dibolehkan, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan, disebutkan dalam kitab ini ada 3 macam tawassul. Yang pertama adalah tawassul ilallah ta'ala bi ismin min asma'ihi al-husna au sifatin min sifatihi al-azimah, yaitu bertawassul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu di antara nama-namanya yang terbaik dan termulia, atau salah satu dari sifat dari salah satu bertawassul dengan sifat di antara sifat-sifat Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang mulia. Dan sudah kita bahas poin yang pertama ini. Kemudian yang kedua, tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan amal kebaikan, dengan amal soleh yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut amal soleh tersebut. Ya, contohnya adalah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hamba-hambanya yang taat pada Allah, para ulil albab. Dalam doa mereka mengatakan, alladzina yaquluna rabbana, yaitu orang-orang yang mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Nah, ini contoh dengan bertawassul dengan iman, ya, mereka mohon pada Allah Ta'ala ampunan. Mereka mohon pada Allah Ta'ala surga dan diselamatkan dari azab api neraka. Nah, ini contoh tawassul dengan, yaitu amal soleh, amal kebaikan. Kemudian juga di antara dalil yang dibawakan oleh para penulis kitab ini, yaitu yang disebutkan dalam surat Ali Imran
ayat yang ke-53. Ya. Mereka orang-orang yang soleh mengatakan, Rabbana, ini disebutkan adalah murid-murid dari Nabi Isa alaihissalam. Ya. Rabbana amanna bima anzalta. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan. Wattaba'na Rasul, dan kami mengikuti Rasul yang Engkau utus, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika itu. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah, masukkanlah kami tergolong orang-orang yang akan menjadi saksi ya akan kebenaran yang dibawa oleh kitab yang Engkau turunkan dan Rasul yang Engkau utus. Nah, ini juga contoh dari bertawassul dengan amal soleh. Kemudian contoh yang lain, dan ini yang kita akhirkan ketika itu, yaitu kisah tentang 3 orang yang mereka dalam sebuah perjalanan, pada suatu malam mereka harus menginap atau masuk di sebuah gua. Disebutkan, ya, wa min dzalika ma tadammanatu qissatu ashabil ghar ats-tsalatsah. Termasuk jenis tawassul ini, yaitu memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dikerjakan oleh seseorang, adalah kisah 3 orang yang mereka menginap di sebuah gua. Kama yarwiha Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum yamshuna idza asabahum matarun. Ketika 3 orang dari orang-orang sebelum kamu sekalian, dari umat-umat terdahulu, ada 3 orang, mereka ketika sedang berjalan, ya, dalam perjalanan mereka, idza asabahum matarun, tiba-tiba hujan lebat. Hujan lebat. Fa'awaw ila gharin, maka mereka pun kemudian masuk berlindung di sebuah gua. Fantabaqu alaihim, subhanallah, tahu-taunya disebutkan dalam riwayat yang lain, ada batu yang jatuh dari atas gunung menutupi pintu gua mereka. Ya. Jadi pintu yang mereka tadi masuk dari pintu itu tertutup oleh batu tersebut. Faqala ba'dhum li ba'dhin, maka sebagian di antara mereka yang 3 orang ini, salah satunya mengatakan pada mereka, innahu wallahi ya haula'i la yunjikum illa sidq. Sesungguhnya, yakni wahai teman-temanku, ya, wahai kalian yang berada bersamaku, la yunjikum illa sidq, tidak akan bisa kalian selamat, yakni dari cobaan ini, dari pintu gua, batu yang menutupi pintu gua ini, kecuali dengan kejujuran. Faliyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi. Maka hendaknya setiap orang, ya, dari kalian, yang dari kita ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut satu amal, ya, yang dia betul-betul mengetahui bahwasanya dia benar-benar jujur, benar-benar ikhlas dalam mengerjakan amal tersebut. Faqala wahidun minhum, maka salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, yakni dia akan menyebutkan amalan yang pernah dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kata yang satu ini, orang yang pertama mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu, ya, annahu kana li ajirun amila li ala faraqin min aruzzin fadhahaba wa tarakahu
Ya Allah, jika engkau betul-betul mengetahui bahwasanya dahulu aku ini mempunyai seorang bayaran, ini pekerja yang dibayar, dia mengerjakan sawahku, yakni yang untuk menanam beras, padi. Fadhahaba wa tarakahu, kemudian dia pergi dan dia meninggalkan upah. Dia tidak mengambil upah itu. Upahnya ditinggalkan kepada yang memiliki tanaman padi tersebut. Wa anni amadtu ila dhalika al-faraqi fazara'tuhu. Ya, maka aku pun kemudian datang ke sawah dan aku menanam padi. Ya, dari upah orang itu ditanami padi oleh orang ini. Fasara min amrihi an ishtaraitu minhu baqaran. Maka dari hasil upah yang dikembangkan tadi itu menjadi tanaman padi, sampai-sampai pada aku bisa membeli sapi. Ini milik orang itu. Wa annahu atani yatlubu ajrahu. Ya. Dan bahwasanya dia datang, ya, dia minta yaitu upahnya. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, i'mid ila tilkal baqari fasukha. Kata orang ini kepada pekerjanya yang akan meminta upahnya setelah sekian lama dia menghilang. Kata orang itu, pergilah kamu ke sekawanan sapi itu. Ambillah semua sapi itu. Faqala li, maka orang itu berkata pada aku, orang tadi berkata kepada aku, innama li indaka faraqun min aruzzin. Sesungguhnya aku itu hanya memiliki yakni upah berupa satu sak beras atau padi. Faqultu lahu i'mid ila tilkal baqar. Maka aku katakan padanya, ayo datangi kamu kepada sekawanan sapi itu. Fa innaha minal faraqi, karena hasil dari tanaman padi yang menjadi upahmu itu, itulah sapi-sapi tersebut. Fasaqoha, maka orang itu mengambil seluruh sapi tersebut, dibawa pulang. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyyatika, maka ya Allah, seandainya engkau tahu betul bahwa aku ini mengerjakan hal tersebut, menjaga amanah upah orang itu aku kembangkan sampai menjadi sekian banyak itu karena aku takut kepada engkau ya Allah, fafarrij anna, maka farrij anna, maka berikanlah kepada kami jalan keluar. Ya, yakni dari fafarrij anna, berikan kepada kami jalan keluar, berikan kami kemudahan dari keadaan yang kami dalam keadaan kesulitan sekarang ini. Fansakhat anhumus sakhrah, maka batu itu bergerak, terbuka sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Faqala al-akhar, kemudian yang kedua berkata, dia berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, jika engkau mengetahui betul bahwasanya aku dahulu memiliki dua orang tua yang sudah sangat tua, mereka tua renta, wa kuntu atihima kulla lailatin bilabani ghanamin li, dan aku setiap malam datang membawa susu dari kambing-kambingku untuk minuman mereka di malam hari. Fa'abta'tu alaihima lailatan. Namun pada suatu malam aku datang terlambat. Pada suatu malam.
Pulang ke rumah terlambat. Faji'tu wa qad raqada, kemudian aku datang ternyata mereka berdua, yakni orang tuaku telah tidur. Wa ahli wa iyali yatadahuna minal ju'. Sementara keluargaku, anak-anakku, ya, mereka itu merengek, yakni berteriak, ya. Karena minal ju' karena lapar. Karena lapar. Fakuntu la asqihim hatta yashraba abawai. Dan aku tidak memberikan mereka minum sebelum kedua orang tuaku minum. Fakarihtu an uqidahuma. Namun karena ketika itu mereka sedang tidur, aku enggan, aku tidak suka untuk membangunkan mereka berdua. Wa karihtu an ada'ahuma. Dan aku pun tidak senang untuk membiarkan mereka berdua. Fastakinna li syarbatihima. Karena kalau aku biarkan mereka berdua, mereka tidak bisa minum nantinya. Ya, kalau mereka bangun, melihat minuman itu, mereka tidak bisa minum. Lemah. Falam azal antazir hatta tola al-fajr. Maka aku tetap menunggu kedua orang tuaku itu sampai terbitnya fajar. Sampai pagi hari. Menjaga susu itu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat yang lain, dia tetap memegang susu tersebut. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatika fafarrij 'anna. Maka ya Allah, seandainya engkau betul tahu bahwasanya aku lakukan hal tersebut karena benar-benar aku takut kepada engkau, maka berikanlah kepada kami jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi ini. Fansakhat anhum as-sakhratu. Maka batu itu bergerak, juga terbuka. Ya. Hatta nadharu ila sama. Sampai mereka bisa melihatlah langit. Namun mereka belum bisa keluar dari batu, dari gua tersebut. Faqala al-akhar, kemudian orang yang ketiga berkata, dia bertawassul pada Allah Ta'ala. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, sekiranya engkau mengetahui, annahu kanat li ibnatu ammin min ahabbin nasi ilayya, bahwa dahulu aku pernah memiliki anak perempuan pamanku. Dia adalah seorang wanita yang paling aku cintai. Wa inni rawattuha an nafsiha. Dan aku pernah merayunya. Aku pernah memintanya, merayunya. Fa'abad. Namun dia enggan untuk mau kepada aku. Illa an atiyaha bimi'at dinar. Kecuali kalau aku berikan kepadanya 100 dinar. 100 kepingan emas. Dinar itu uang emas. Falabtuha hatta qadirtu. Maka aku minta kepadanya. Ya, ini laki-laki ini tadi minta untuk berzina dengan wanita ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wanita ini dalam keadaan sulit. Ya. Sehingga dia datang kepada orang ini. Dia minta bantuan, pinjaman duit. Lalu kata orang itu, saya akan berikan pinjaman itu kalau kamu memberikan dirimu kepada aku. Karena dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sulit, maka wanita itu mau tidak mau, dia harus mau. Ini dalam riwayat yang lain. Ya. Kemudian, setelah fa'ataituha biha, fadafa'tuha ilaiha. Setelah dia berikan 100 dinar itu kepada wanita tersebut, fa'amkanatni min nafsiha. Maka wanita itu pun menyerahkan dirinya kepada aku. Kata orang ini. Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Namun tatkala aku duduk di antara kedua kakinya, yakni ketika aku akan melaksanakan zina dengan dia, faqalat, dia pun berkata, wanita itu berkata, ittaqillah wa la tafudda al-khatama illa bihaqqihi. Kata wanita itu kepada orang ini,
takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu rusak cincin itu kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Artinya kalau memang kamu mau aku, kawinilah aku. Nikahilah aku. Tapi jangan dengan cara seperti ini. Fakuntu wa taraktu al-mi'ata dinar. Maka aku pun langsung pergi meninggalkan wanita itu, ya, dan aku tinggalkan uang itu 100 dinar untuk dia. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatika, maka jika engkau mengetahui ya Allah bahwa betul-betul aku lakukan hal itu, aku tinggalkan zina itu tersebut karena takut pada engkau, fafarrij anna, maka lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Fafarrajallahu anhum fakharaju, maka Allah memberikan jalan keluar pada mereka dari kesulitan mereka. Terbukalah pintu goa itu atau batu itu bergeser sehingga mereka bisa keluar dari batu tersebut. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan beberapa redaksi tentang hadis ini. Inti dari hadis ini adalah bertawassul dengan menyebut amal soleh. Nah, di dalam kisah ini ada 3 amal soleh yang disebutkan. Ya, ada 3 amal soleh yang disebutkan. Yang mereka lakukan betul-betul karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menjaga amanah, ya, dan mengembangkan amanah, yaitu upah dari orang bayaran itu, dari pekerja itu. Pekerja itu disewa, diberi bayaran, tapi dia belum menerima bayarannya, langsung dia pergi. Maka pemodal tadi ini dia tetap menyimpan, bahkan dia kembangkan. Ya, upah berupa satu sak dari beras atau padi itu ditanami, kemudian menghasilkan. Dari hasil itu dikembangkan lagi, dibelikan binatang ternak. Disebutkan dalam hadis ini sapi. Sampai banyak sapinya. Ya. Jadi dia tidak mengambil haknya orang. Nah, di sini pentingnya, ya, orang-orang yang mempunyai pekerja jangan sampai mengambil hak para pekerja atau tidak memberikan upah kepada mereka. Ini satu perbuatan zalim. Jadi yang pertama adalah amanah, menjaga amanah. Kemudian yang luar biasa juga dari kisah ini, jadi orang pertama ini, ketika dia mengatakan pada orang yang punya sapi itu, ambillah sapi kamu, bawa semuanya. Orang itu tidak juga mengatakan atau menawarkan, sudahlah saya ambil sekian, ya, apa perlu saya berikan pada Anda sebagai upah. Tidak, langsung dibawa semua sapi-sapinya itu. Dan dia tidak berharap ucapan terima kasih dari orang itu. Ambilan semua punya kau itu ambil. Maka dibawalah sekawanan sapi itu, ya, dibawa pulang. Kemudian yang kedua, ya, salah satu amal ibadah atau yang mulia adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kisah ini kita melihat seorang anak berbakti pada orang tuanya, sampai-sampai dia itu karena kedua orang tuanya dia tidak memberikan pada anak dan istrinya minuman itu. Dia menunggu sampai mereka bangun. Sampai pagi hari setelah mereka bangun, dia berikan kepada orang tuanya minum dari susu itu, baru kemudian diberikan pada keluarganya. Jadi birrul walidain ini satu amal ibadah yang amat mulia, yang dengan sebab birrul walidain Allah masukkan surga seorang hamba karena birrul walidain. Ya, makanya masih punya orang tua, berbaktilah pada orang tuanya. Berkhidmatlah pada mereka. Jangan sia-siakan keberadaan orang tua. Apalagi mereka telah usia
lanjut misalnya. Kita punya rezeki, berikan pada mereka. Ya. Ini sangat besar fadilah dari birrul walidain. Kemudian yang ketiga, amal yang mulia dalam kisah ini adalah seorang menjaga kehormatan dirinya. Dia seorang pemuda, ya, sudah siap untuk berzina, tidak ada orang yang lihat, wanita itu sudah menyerahkan dirinya, tapi wanita itu ingatkan pemuda ini tentang Allah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Rupanya kalimat ittaqillah yang diucapkan oleh wanita itu kepada pemuda ini langsung menembus dada pemuda itu. Merasuk dalam hatinya. Langsung dia lompat. Dari tempat tidur itu dia pergi. Uangnya dibiarkan. Uangnya dibiarkan. Dalam satu riwayat disebutkan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kisah ini. Ketika wanita itu mengatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu merusak cincin itu kecuali dengan hak. Ya. Kata laki-laki itu, engkau dalam keadaan sulit, karena memang dia dalam keadaan kesulitan, wanita itu. Engkau dalam keadaan kesulitan, engkau takut pada Allah Ta'ala. Sementara aku dalam keadaan lapang, aku tidak takut pada Allah Ta'ala. Maka kemudian dia langsung meninggalkan tempat itu, dan dia pergi meninggalkan wanita tersebut. Dan uang itu diserahkan kepada wanita itu. Tanpa pamrih. Jadi ini contoh amalan-amalan, ya, yang menunjukkan ketakwaan seorang hamba pada Allah Ta'ala. Sama dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia diajak berzina oleh istri penguasa Mesir. Wanita yang cantik. Wanita mempunyai kedudukan. Ya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung pada Allah. Jadi menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang keji di saat seorang mampu mengerjakannya, ini fadilahnya amat besar. Fadilahnya amat besar. Ya. Nah, ini 3 amalan yang disebutkan dalam kisah ini. Ya, 3 amalan yang disebutkan dalam kisah ini. Menjaga amanah, bahkan mengembangkan amanah itu. Kemudian menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, apalagi di saat mereka di hari tua. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri, bertakwa kepada Allah di saat seorang mampu untuk melakukan perbuatan yang keji. Ya. Baik, ini semua contoh-contoh tawassul dengan amal yang soleh. Kemudian yang ketiga, jenis tawassul yang ketiga yang dibolehkan adalah at-tawassulu ilallahi bidu'air rajulis salihi alladhi turja ijabatu du'aihi, yaitu bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan doa seorang soleh, seorang yang soleh, seorang yang diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jika seorang punya kesulitan misalnya, atau dia menginginkan sesuatu, dan dia merasa dirinya bahwa dirinya banyak maksiat pada Allah Ta'ala. Lalu kemudian dia berikan kepada, dia datangi seorang yang soleh, yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mohon doa agar dia didoakan oleh orang tersebut. Agar dia didoakan oleh orang tersebut. Ya, ini diantara tawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Bukan yang sudah meninggal. Yang masih hidup. Disebutkan di sini, ka'an yadhhabal muslimu ila rajulin yara fihi as-salahu wat-taqwa wal muhafadhatu wal muhafadhata, yara fihi as-salaha wat-taqwa wal muhafadhata ala ta'atillah. Seperti misalnya seorang datang kepada seorang muslim, ya, atau seorang muslim datang kepada seorang yang dia lihat bahwa orang ini ada kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya. Orang ini adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Lalu dia mohon dari orang itu, tolong doakan pada Allah Ta'ala, doakan aku kepada Allah Ta'ala. Ya.
Ya, fayadlubu minhu an yad'u lahu rabbahu. Maka dia mohon pada orang itu agar orang itu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala melepaskan dia dari kesulitannya. Dari kesempitan yang sedang dia hadapi dan dia alami. Dengan doa seorang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Ayad'u lahu rabbahu liyufarrija kurbatahu wa yuyassira amrahu. Ya, mohon supaya dia berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah melepaskan dia dari kesulitannya dan memberikan kemudahan kepadanya dengan doa orang tersebut. Nah, apa dalilnya? Ya. Apakah ada dalil yang menunjukkan kita dibolehkan bertawassul dengan doa seorang yang soleh, yang masih hidup, agar dia berdoa pada Allah Ta'ala untuk agar Allah melepaskan kesulitan kita? Dalilnya adalah diantaranya disebutkan di sini, wa yadullu ala masyru'iyyati hadzal naw', dan yang menunjukkan akan bolehnya, yang menunjukkan disyariatkannya tawassul ini, anna sahabata radhiyallahu anhum, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum kanu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahum, bahwa mereka para sahabat dahulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mohon, mereka minta kepada beliau untuk mendoakan mereka. An yad'u lahum bidu'ain amin wa du'ain khas, baik doa umum ataupun yang khusus. Para sahabat begitu. Kalau mereka mungkin punya menghadapi satu masalah, satu kesulitan, mereka datang kepada Nabi SAW. Ketika itu beliau masih hidup. Bukan datang ke kuburan beliau, ya. Bukan sesudah meninggal, tidak. Ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat datang, ya Rasulullah, doakan aku. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an datang kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, doakan ibuku supaya dia dapat hidayah. Ya. Doakan ibuku supaya dia mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Betul. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah kembali ke rumahnya, ibunya minta supaya diajarkan wudhu. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini doa Rasulullah SAW ketika itu. Jadi ini contoh. Kemudian juga kalau kita melihat, nanti ada beberapa contoh yang lain. Di antara contoh adalah dalam Al-Quranul Karim, surat Yusuf ayat yang ke-98. Ketika pada kisah terakhir, pertemuan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya dan dengan kedua orang tuanya, ya. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf itu merasa betul bahwa mereka berbuat salah. Bahwa mereka telah berbuat salah terhadap Nabi Yusuf. Mereka membawa dia, kata mereka, untuk bermain-main. Ternyata dimasukkan dalam sumur. Kemudian beliau diambil oleh para musafir, dibawa ke Mesir, dijual dengan harga yang murah, dan macam-macam. Ya. Nah, mereka ini merasa berdosa. Perbuatan mereka, kezaliman yang mereka lakukan terhadap saudara mereka, Nabi Yusuf alaihissalam, mereka merasa berdosa. Makanya pada akhirnya mereka berkata, mereka minta kepada ayah mereka. Siapa ayah mereka? Nabi Yakub alaihissalam. Seorang Rasul, seorang Nabi. Kata mereka, yang saudara-saudara Nabi Yusuf, yang telah berbuat terhadap Nabi Yusuf, ya, dalam kisah Nabi Yusuf, kata mereka, para saudara Nabi Yusuf, qalu ya abana, kata, wahai ayah kami, ya, istaghfir lana dhunubana, wahai ayah kami, mohonlah ampun kepada Allah akan dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kamilah yang telah berbuat kesalahan. Kami yang telah berbuat dosa, yakni terhadap saudara kami Yusuf. Qal, dijawab oleh Nabi Yakub alaihissalam. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, saya akan berdoa
mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhanku untuk kamu sekalian. Ini semoga dia mengampuni kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini contoh. Mereka meminta anak-anak ini mohon kepada ayah mereka. Ayah mereka seorang nabi. Ya. Agar ayah mereka Nabi Yakub minta pada Allah Ta'ala. Mohon ampunan pada Allah Ta'ala untuk mereka. Ini contoh. Jadi memohon bertawassul dengan doa seorang yang soleh. Kemudian contoh yang lain. Disebutkan dalam kitab ini. Fafis sahihaini min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna rajulan dakhala yaumal jumu'ati min babin kana wijahal minbari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu." Bahwasanya pernah seorang masuk ke Masjid Nabawi di hari Jumat, ya. Dia masuk dari pintu yang berhadapan dengan mimbar. Orang itu masuk ke masjid dari pintu yang berhadapan langsung dengan mimbar Nabi SAW. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Faqal, orang itu langsung berkata, di saat Nabi SAW sedang khutbah, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi wanqata'atis subul." Wahai Rasulullah, binatang-binatang ternak telah binasa. Wanqata'atis subul, jalan-jalan terputus. Ini karena tidak bisa bergerak. Panasnya matahari, paceklik yang panjang. Fad'ullaha yughithuna. Maka mohonlah pada Allah ya Rasulullah, agar Allah menurunkan kepada kami hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, periwayat hadis ini, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya. Faqala, lalu beliau berdoa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, siramilah kami. Ya Allah, hujanilah kami. Ini turunkanlah hujan untuk kami. Beliau berdoa tiga kali. Qala Anas. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'ah. Demi Allah, yakni ketika itu kami tidak melihat di langit, ya, sedikit awan pun tidak ada di langit itu ketika saat tersebut. Nah, setelah Nabi sallallahu wala qaz'atin wala syai'an. Jadi kami tidak melihat sesuatu di langit. Awan tidak ada. Ya, sangat terang benderang. Wa ma bainana wa baina sila'in min baitin wala dar. Dan ketika itu antara posisi kami di Masjid Nabawi, maksudnya, dengan Gunung Sila. Gunung Sila salah satu bukit atau gunung di kota Mekah, kota Madinah. Di situ tidak ada rumah sama sekali. Antara Masjid Nabawi dengan Gunung Sila. Tidak ada rumah, tidak ada perkampungan sama sekali. Jadi betul-betul kelihatan. Ya. Begitu didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Tiba-tiba, fatala'at min waraihi sahabatun mithlu at-turs. Tiba-tiba dari balik Gunung Sila, muncul, ya, sebuah awan yang bundar, awan yang bulat.
Seperti tursu. Tursu itu satu benda yang ibarat gunung. Awan tersebut dalam bentuk yang bulat. Falamma tawassatat as-sama intasharat. Ketika awan itu telah sampai di tengah langit, tiba-tiba awan itu terpecah, menyebar. Ya. Menyebar ke seluruh, yakni di atas kota Madinah. Thumma antarat. Lalu turunlah hujan. Hujan. Qal, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wallahi ma ra'ayna syamsa sittan. Demi Allah, ketika itu 6 hari kami tidak melihat matahari. 6 hari. Kami tidak melihat matahari. Artinya mendung terus. Turun hujan. Kemudian pada minggu berikutnya, thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'atil muqbilah. Pada Jumat yang berikutnya, masuk lagi seorang dari pintu yang sama. Pintu yang langsung berhadapan dengan mimbar Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW qa'imun yakhtub. Dan ketika itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbah. Fastaqbalahu qa'iman faqal. Maka orang itu berdiri menghadap Rasulullah SAW dan dia berkata, Ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah, harta-harta menjadi hancur. Ya. Wanqata'atis subul. Jalan-jalan terputus. Karena banjir. Karena banyak air. Fadu'ullaha yumsikuha. Ya Allah, mohon kepada Allah Ta'ala supaya dia menahan. Yang menahan hujan. Qal, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Thumma qala, lalu beliau berdoa, Allahumma hawalaina ya Allah. Arahkanlah awan-awan itu ke sekeliling kami. Ya. Wala alaina. Dan tidak di atas kami lagi. Sudah cukup. Alihkan awan-awan itu ke daerah sekeliling kami. Allahumma alal akam wal jibal wal dhirab. Ya Allah, arahkanlah yakni awan itu ke, yakni ada gunung-gunung sekitar. Gunung-gunung yang kecil, misalnya al-dhirab, al-jabal saghir, al-dhirab. Jamak dari al-dharib. Ya. Alal akami wal jibali wal dhirab wa manabiti syajar. Dan arahkan ke tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Qal fanqata'at. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka ketika itu juga terputuslah hujan. Ini berhenti. Wa kharajna namshi fi syams. Dan kami keluar, kami berjalan di bawah sinar matahari. Ya langsung matahari bersinar. Qala Syarik, ini seorang yang meriwayatkan hadis ini, dia bertanya, qultu fasa'altu Anasan. Aku bertanya kepada Anas. Ya. Ahwar rajulul awal. Apakah orang yang kedua itu yang datang, dia juga orang yang pertama yang datang pada Jumat yang sebelumnya? Qal la adri. Kata Anas bin Malik, aku tidak tahu. Apakah orang yang kedua itu juga orang yang pertama yang datang, orang yang sama atau tidak? Aku tidak mengetahui. Nah, ini juga menunjukkan bahwa doa orang yang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dipungkiri, tentu dalam kisah ini tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Beliau minta, mohon pada Allah seketika itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dalil yang dibawakan oleh para penulis buku ini, tawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Ya. Kemudian contoh yang lain yang juga dibawakan oleh para penulis buku ini,
tentang doa orang yang soleh. Kisah juga di zaman Nabi SAW. Wa fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lama dzakara anna fi ummati 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah menyebutkan pada umatnya ada 70,000, 70,000 orang dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung masuk surga. Maka lalu beliau berkata tentang sifat orang-orang yang akan umat tersebut, ini 70,000 orang itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka adalah hum alladzi la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan cara kei dalam menyembuhkan. Kei itu besi panas ditempelkan pada bagian yang sakit dalam tubuh ini. Ya, itu hukumnya makruh. Ya, kecuali darurat betul baru dibolehkan. Wala yaktawun, dan mereka tidak menggunakan cara penyembuhan dengan menggunakan kei, besi panas yang ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasa sial karena melihat sesuatu, karena mendengar suara sesuatu, ya. Karena ada tatayyur. Tatayyur itu di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau mereka akan pergi, ya, mereka mendengar suara burung, ya, atau mereka melihat burung itu terbangnya ke arah mana. Kalau ke arah kanan, mereka lanjutkan perjalanan mereka. Niat untuk pergi dilanjutkan. Karena kanan dianggap itu mujur. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, mereka batalkan bepergiannya. Karena dianggap sial, akan terjadi sesuatu. Ini namanya tatayyur, dan kita tidak dibolehkan. Karena ini adalah menjerumuskan kepada kesyirikan. Syirik pada Allah Ta'ala. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para sahabat mendengar tentang sifat orang-orang ini dan sabda Nabi SAW akan ada yang masuk surga dari umatku 70,000 tanpa dihisab dan tanpa diadab, maka Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, ketika mendengar hadis ini, faqala, langsung dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, mohonlah pada Allah agar menjadikan aku, yaitu Ukasha, salah satu dari 70,000 orang dari umat Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala anta minhum. Langsung spontan Nabi SAW bersabda, anta minhum. Engkau ya Ukasha, salah satu dari mereka. Ini menunjukkan keutamaan Ukasha. Dan dia mohon pada Rasulullah SAW untuk berdoa. Dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan beliau, yakni Ukasha, salah satu dari 70,000 umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Wa min dzalika hadis dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Uwaisan al-Qarniyah. Kemudian termasuk hadis yang dalil bolehnya meminta didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup. Hadis tentang Uwais al-Qarni. Yang mana kata Nabi SAW, Uwais al-Qarni ini seorang yang soleh dari kalangan tabi'in, orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kata Nabi SAW, jadi kalau kalian bertemu dengan Uwais al-Qarni,
fas'aluhu an yastaghfira lakum. Maka mintalah kepada Uwais Al-Qarni, kalau kalian bertemu dengan dia, mintalah dia supaya mohon doa kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni kalian. Doa Uwais Al-Qarni. Ini juga ada dalil. Kemudian kata para penulis, wa hadha an-naw'u min at-tawassuli, dan jenis tawassul ini innama yakunu fi hayati man yutlabu minhu du'a. Ya. Tawassul ini adalah bagi orang yang masih hidup. Jadi orang yang kita mohon supaya dia berdoa untuk kita, itu masih hidup orangnya. Ya. Amma ba'da mautihi fala yajuz. Adapun kalau orang soleh itu sudah meninggal, maka tidak boleh kita datangi kuburnya, ya fulan, mohonlah pada Allah supaya berikan aku ini dan itu. Ini tidak boleh. Hadza la yajuz. Li'annahu la amala lahu. Karena orang ini sudah tidak bisa beramal. Orang sudah meninggal selesai. Ya. Dia tidak bisa berdoa lagi pada Allah Ta'ala. Dan ini menjerumuskan pada kesyirikan pada Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah yang maha hidup. Bukan minta kepada orang yang telah mati. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya. Tentang tawassul dengan amal soleh. InsyaAllah at-tawassul al-mamnu, tawassul yang dilarang itu insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.